Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk ketenangan jiwa kami, yang saat ini kami siap roh kami mendengar apa yang Kau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Setiap kali saya menyampaikan suatu kebenaran, dulu waktu saya masih di KM, Tuhan tuh mengajar. Ketika saya menyampaikan kesaksian, sekecil apapun, Tuhan itu selalu setelahnya itu menuntun saya untuk naik tingkat dengan caranya Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, beda dengan kalau seorang guru mengajar ketika di sekolah, seperti ilmu pengetahuan di sekolah, PPKN, matematika gitu ya. Setelah mengajar, guru itu sudah sampai di rumah gak ada sesuatu yang istilahnya untuk diuji lagi. Ayo bener enggak gitu kan, matematika tadi yang kamu ajarin seperti itu, kemudian PPKN memang seperti itu. Gak ada sesuatu yang berhubungan di dalam kehidupannya. Tapi di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Jadi ketika kita menyampaikan, kalau kita tidak sesuai dengan kehidupan kita, Tuhan akan setelahnya itu akan membawa kita naik lebih lagi setelah kita menyampaikan kebenaran itu. Contohnya ya, kemarin saya dapat bagian untuk mengajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak gitu kan. Tiba-tiba baru keluar di Hanes Cafe, saya ketemu anak saya Gracio, dia bawa nasi kuning gitu kan. Terus ketemu saya, tiba-tiba nasi kuning tuh jatuh, langsung berserakan semuanya. Saya cuma maksudnya ini semuanya banyak orang masih mau jalan-jalan, nanti ini bececeran gitu kan. Tapi kan saya sudah menyampaikan bahwa babak baru buat saya untuk teladan buat Gracio. Dan benar-benar Tuhan itu benar-benar mengajar saya juga gitu kan. Pada akhirnya untungnya, bukan untungnya ya, itu sudah kayak seperti ditata Tuhan. Bu Ingrid datang bawa bunga, kasih bunga ke saya, itu penyelamat buat Gracio. Gracio langsung nemuin Bu Ingrid, bantuin bawa bunganya gitu kan. Nah itu Tuhan mengajar saya, kalau saya bisa panggil CS, saya bisa gitu loh. Cuman Tuhan udah bilang, kamu jadi teladan loh. Ya sudah, akhirnya saya pungutin satu-satu gitu kan, pelan-pelan. Di situ sama Tuhan ngajar saya gitu loh. Jadi teladan itu nggak cuma bicara, tapi ayo mesti real gitu. Jadi anak-anak itu lebih gampang kalau melihat ya. Seperti apa sih harus bertanggung jawab dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Seperti itu. Nah, makanya waktu saya mau menyampaikan firman, saya selalu ingat seperti itu. Jadi saya saring mana yang Tuhan izinkan. Nah, kemarin Sabtu saya sudah sama Pak Handoko di stop, nggak boleh buka top lagi saudara. Bayangin saya nggak boleh lagi buka gitu ya. Saya yang nggak enak sebenarnya, tapi ya sudahlah. Nanti kalau berhenti di jalan tanggung jawab apa gitu. Pokoknya taat aja ya. Hari ini ya, bulan ini temanya Glorify the King through me. Kalau besok through the family. Jadi ketika kita sendiri belum bisa tubuh kita, kehidupan kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, keluarga kita pastinya belum bisa juga untuk dipakai Tuhan sebagai anak yang dipakai untuk mempermuliakan namanya. Di sini di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita perhatikan, kita belajar dari apa yang Tuhan ciptakan ya, yaitu salah satunya bintang. Bagaimana bintang ini bisa bersinar? Itu yaitu berawal dari inti bintang ini sendiri. Dia tidak memantulkan yang istilahnya cahaya yang dari luar, tapi dari inti bintang ini sendiri, kemudian proton yang saling bertabrakan, berbenturan, dan disitulah terjadi proses. Kemudian di dalam proses itu, ini yang membuat
terjadinya pembakaran. Karena ada benturan, gesekan, nah ini ada benturan-benturan ini yang terjadi, membuat adanya pembakaran dan membuat menjadi bintang ini bercahaya. Dan semakin banyak gesekan, benturan, di sini akan semakin cahaya itu terang karena suhu intinya ini semakin panas. Ya, next. Dari yang saya terangkan tadi soal bintang, kita ini sudah diajarkan bertahun-tahun mengenai Kristus di dalam kita. Kita tidak fokus dengan sesuatu hal yang di luar, tapi sesuatu yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita ini lebih penting. Makanya Tuhan sangat-sangat menggenggam kita untuk kita tetap fokus. Fokus dalam artian fokuslah dengan apa yang aku ajarkan. Ajarkan dalam artiannya itu apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yaitu kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Nah, ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, di situ adalah awal dari kita benar-benar Tuhan mau pakai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu siap untuk dipakai mempermuliakan nama Tuhan? Amin, ya. Jadi dari cerita itu tadi, jadi Bapak Ibu juga harus siap seperti bintang tadi, sebelum bercahaya, siap apa saudara? Ada gesekan ya, harus siap, selalu siap berproses. Ketika kita siap berproses, secara pikiran manusia pasti sakit semua ya. Tapi ketika kita diproses, tapi demi untuk mengenal apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita nggak akan pernah merasakan yang namanya capek, sakit dari proses itu. Sebelum kita menjalani proses itu, kita akan ada keluhan-keluhan sakit. Tapi itu hanya awal. Tapi setelahnya, kemuliaan Tuhan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu membuat segala yang kita rasakan tuh hilang semuanya. Nah, Tuhan itu membutuhkan tubuh kita. Next. Di Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di firman Tuhan ini, kenapa ya Tuhan bicara seperti ini? Di ayat sebelumnya itu ada ahli Taurat yang bilang sama Tuhan, Guru, aku mau ikut engkau. Kemanapun engkau pergi, aku mau ikut. Kemudian apa jawab Yesus? Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tapi justru menjawab seperti yang dia firmankan itu. Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian ayat yang berikutnya setelah ayat ini, itu ada salah satu murid Yesus, dia izin saudara, Tuhan saya izin mau menguburkan ayah saya dulu. Tapi sama Tuhan tidak dikasih izin, karena memang dia sudah sebagai muridnya. Jawab Yesus, tetap ikut aku. Jadi Tuhan tidak mengasih izin untuk muridnya itu menguburkan ayahnya. Nah, dari situ kita tahu bahwa ikut Yesus itu tidak bisa hanya sekedar dengan apa yang kita katakan. Tapi kita harus mengerti bahwa ikut Yesus harus sesuatu yang kita bayar. Gak mudah. Jadi kalau misalnya ikut Tuhan gak akan pernah bilang mudah ya gitu. Tapi mungkin kalau ikut Pak Handoko, saya ikut pulang ya ke rumahnya Pak Handoko gitu. Pak Handoko gak banyak mikir, ayo ikut pulang gitu ya. Nanti kalau udah sampai tol, Pak Handoko kok perjalanannya kok gak enak sekali ya. Yang aduh jalannya ini loh gak bisa dinikmati banget. Habis gitu Pak Handoko bisa nganterin pulang ke tempat saudara ya toh. Tapi kalau ikut Tuhan pun mungkin Pak Handoko bisa tega, turun sini ya, nge-grab aja gitu ya. Tapi kalau kita sudah ikut Tuhan, habis gitu udah dalam perjalanan, Tuhan tuh gak akan mungkin memulangkan kita, ya kan? Mau dipulangkan ke rumah Bapa di surga juga gak ada namanya, belum tercatat, gitu kan? Gak ada istilahnya kehidupan anak domba. Mau diturunin di tengah jalan, Tuhan juga gak tega. Nanti kalau ditemu kucing gimana ini, gitu kan?
Nanti statusnya ganti, bukan anak Tuhan lagi, anak kucing nanti. Nah, Tuhan gak tega seperti itu. Makanya di dalam firman ini dikatakan seperti itu, ketika kita mau ikut Tuhan, sudah gak usah suam-suam. Kalau sudah ikut ya udah, apapun yang harus kita jalani, kita jalani. Lagian kita cuma menjalani kok, semuanya sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Kita cuma harus berdiri teguh. Apa yang dikatakan Tuhan ketika kita menghadapi sesuatu di perjalanan itu, kita dengar-dengaran. Kalau aku menghadapi seperti ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kalau setiap kali kita diajarkan, Kristus yang di dalam kita itu adalah menjadi jawaban. Dan kuncinya apa? Matikan ego kita. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kemudian Tuhan sudah bilang, Kristus yang di dalam kamu adalah jawaban. Kita juga sama mesti melakukan itu. Ketika kita mematikan ego kita, ada pengendalian diri, jiwa kita tenang, roh kita bisa mengerti apa yang dituntun Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ego kita yang masih jalan terus, yang akan kita lakukan itu adalah kekuatan kita. Soalnya Tuhan bicara kita gak akan pernah bisa mendengar dengan ego kita, dengan pikiran kita. Tapi ketika jiwa kita tenang, ketika daging kita mati, ketika kita mempersembahkan korban bakaran yang kudus dan berkenan, waktu kita mau melangkah itu gak enak banget. Tapi ketika kita melangkah dan kita persembahkan itu, gak hitungan lama, jiwa kita ini akan tenang. Setelah kita jiwa kita tenang, disitulah saatnya kita bisa mengerti apa yang harus aku lakukan. Tapi ketika jiwa kita gak tenang ya, kita gak punya iman sama sekali untuk melakukan segala sesuatu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di Alkitab katakan seperti ini. Kalau misalnya ya, kita tidak mendengar sendiri apa kata Tuhan, kita melakukannya pasti ragu-ragu. Firman yang dikatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan, bukan firman yang saya baca ini ya. Firman itu adalah perkataan dari Tuhan untuk umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua ini bisa langsung menerima apa kata Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apa perintah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi ketika roh saudara ini bisa mendengar ya. Kamu sekarang ya, ketika kamu disakitin orang, apa yang harus kamu lakukan tuh, kamu harus memberkati dia. Bawa ini. Tapi pikiran kita pasti ada bertanya-tanyanya. Nanti kalau tak bawain Tuhan, ditolak gimana? Aku tambah sakit hati. Nanti kalau aku tambah dimaki-maki gimana Tuhan? Itu pikiran kita. Tapi ketika firman Tuhan sendiri yang mengatakan itu dorongannya sangat kuat sekali. Ketika jiwa kita tenang, roh kita bisa mendengar, dan kita mendengar itu yang menimbulkan iman kita semakin kuat. Ketika iman kita kuat, kita melangkah, itu gak ada ragu. Dan disitulah kuasa Tuhan bekerja. Apa yang kita takutin, apa yang kita khawatirkan, itu gak akan terjadi, gak pernah terjadi. Karena Tuhan sendiri akan membela firman-Nya. Kalau kita melakukan segala sesuatu, itu atas dasar kita mendengar firman yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Dan iman kita kuat untuk melakukan itu. Disitulah kuasa Tuhan itu terjadi. Amin. Next, mengapa Tuhan butuh tubuh kita? Next, tubuh adalah tempat untuk meletakkan kepala. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi tadi udah saya sampaikan bahwa dari setiap kita pasti Tuhan tuntun untuk kita ini benar-benar dipersiapkan Tuhan. Anak-anakku ini aku pakai untuk jadi jawaban, untuk jadi terang. Sehingga apa yang sudah Tuhan tetapkan seperti awal manusia diciptakan pertama itu terjadi. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkan rencana Tuhan di awal sebagaimana Tuhan menciptakan manusia, yaitu mengelola juga menjaga bumi ini.
Nah, di sini banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, bisa buka di Roma 8 ayat 16 ayat 17. Bapak Ibu Saudara masing-masing punya proses, tapi kita ini satu tubuh. Jadi ketika Bapak Ibu diproses, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah masalah pribadi saudara. Karena saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dipakai untuk pekerjaannya Tuhan. Jadi kalau saudara menghadapi proses, ketika saudara berpikir bahwa ini masalahku, itu akan berat. Tapi ketika saudara punya pikiran bahwa ini harus aku selesaikan dengan Tuhan, aku harus berdiri teguh. Karena jawabannya itu sudah ada, saudara. Jadi kalau saudara proses itu cuma jalan aja. Memang ada nggak enaknya. Tapi ketika kita sambil menunggu, Tuhan itu menuntun. Ketika jiwa kita tenang, Tuhan itu menuntun. Dan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara yang di depan, itu terjadi. Tapi kalau kita ini sudah istilahnya tidak menikmati proses itu dan berpikiran bahwa ini masalahku, ada ketakutan di situ, ada kekhawatiran, di situ kekuatan kita sendiri yang akan bekerja, bukan kekuatan Tuhan. Next, ketika satu dengan yang lainnya digesek ya. Jadi ya kayak seperti tadi yang gambar itu kan saling mepet-mepet ya. Jadi memang istilahnya kita nggak bisa menghindar dari gesekan itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan sendiri sudah menetapkan kita masing-masing punya fungsi yang berbeda. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kedaulatan Tuhan terhadap kehidupan kita, itu masing-masing berbeda. Jadi kita kalau misalnya ada si A seperti ini, si B seperti ini, padahal dia loh udah ngerti pengajaran Christ in you, Christ in me, Christ in us, tapi kok masih seperti ini, kayak gitu ya. Karena apa saudara? Kalau kita masih mengeluh, kita belum mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan buat kita semuanya di tempat ini. Karena gereja ini Tuhan mau untuk menjadi terang, untuk menjadi jawaban, untuk menjadi garam bagi orang di dunia ini. Amin. Jadi kita sendiri juga nikmati proses apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menikmati, saudara akan mengerti begitu dalam cintanya Tuhan buat kehidupan kita. Di 1 Korintus 6 ayat 13, 15, 19 sampai 20 ya. Saya enggak baca semuanya, tapi itu ada yang digarisbawahi. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kemudian tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya baca lagi. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi saudara-saudara, tubuh kita ini sangat Tuhan perlukan. Untuk Tuhan menaruh kepalanya, untuk Tuhan bertahta, untuk Tuhan istilahnya perlu tempat untuk memanifestasi apa yang Tuhan, kuasa Tuhan itu ada. Jadi anak-anak Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Jadi benar-benar jaga tubuh kita. Apapun yang ada hubungannya yang merusak tubuh kita, saudara harus ingat, ini miliknya Tuhan. Karena aku udah menyerahkan hidupku pada Tuhan. Jadi semuanya apa yang aku lakukan, itu ya untuk Tuhan. Tapi ketika kita sendiri tidak memikirkan apa yang merusak tubuh kita, udah wes sak karap-karapku dewek, aku mau ngerokok sak banyak-banyakku sendiri, ya wes tubuhku. Bukan. Kalau saudara sudah ikut Tuhan, itu miliknya Tuhan. Kalau aku mau minum sembarangan, minum yang tidak menyehatkan, kemudian tidak ada batasnya, itu tidak menghormati Tuhan juga. Kemudian makanan, jadi segala sesuatu memang Tuhan
nggak bicara soal makanan, minuman ya. Tapi Tuhan bilang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ketika kita makan, apa aja boleh makan, tapi yang secukupnya. Amin. Karena kita ini mau dipakai Tuhan tuh sampai nanti ya, udah uyu-uyu sepuh gitu, kayak Oma Asa, luar biasa. Oma Asa ini sudah 88 tahun. Bayangin, kita harus belajar ya sama Oma ini, udah 88 tahun, badannya masih sehat, kuat, kemana-mana masih jalan. Karena Tuhan mau pakai tubuh kita ini sampai kita memutih rambut kita. Amin. Next, Tuhan membutuhkan tubuh kita, Dialah yang akan bekerja dan mengambil alih. Bukankah Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kita? Amin. Jadi kita ini, Tuhan tuh sayang banget sama kita ya. Tuhan tuh perlu tubuh kita. Istilahnya dengan proses kita untuk kita selalu mematikan daging kita sendiri digantikan dengan tubuh Kristus. Artinya roti yang dari surga itu dipecah-pecahkan, yaitu tubuh Kristus yang buat kita untuk menggantikan tubuh kita yang istilahnya kita persembahkan. Kita matikan ego kita, daging kita. Dan disitulah Tuhan itu benar-benar menggantikan semuanya dengan kekuatan tubuh yang dari Kristus itu, roti yang dari surga yang dipecah-pecahkan buat kita. Sehingga apa yang kita lakukan bukan kita lagi yang melakukan, tapi Kristus yang di dalam kita yang melakukan. Bahkan itu kalau kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita, kita ini akan selalu bilang setiap langkah kita ini heran. Bahkan kita semakin satu langkah Tuhan baik, satu langkah Tuhan luar biasa, satu langkah Tuhan ajaib. Itu yang membuat kita ini selalu di dalam proses perjalanan kita cuma mengucap syukur. Gak ada sungut-sungut, gak ada menyalahkan si A, gak ada menyalahkan si B. Buat apa? Gak ada gunanya. Tuhan gak mau kita ini fokus dengan yang di luar. Jadi kita gak boleh terkecoh ya. Kalau ada sesuatu yang akan menggoyahkan iman kita, sesuatu yang tidak dari Tuhan, itu mendatangkan ketakutan. Sesuatu yang tidak dari Tuhan, itu mendatangkan tidak damai sejahtera. Sesuatu yang dari Tuhan, itu selalu hal-hal yang mengkhawatirkan. Kita pegang itu. Jadi kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan, atau istilahnya membuat hati kita gak tenang, ngeselin, itu semuanya, itu gak usah digubris. Gak usah sampai dipikir gimana ya. Saya karena tipenya seperti itu ya, pernah ngalamin yang seperti itu, capek sendiri saudara. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan waktu-waktu itu hilang. Hanya karena kita ini berhenti di tempat untuk mikirin kenapa ya si A seperti ini, kenapa ya itu seperti ini. Tapi kalau udahlah itu istilahnya sesuatu yang memang untuk menggagalkan rencana Tuhan yang bikin aku gak damai sejahtera, tinggalin aja. Selesaikan dengan seperti apa yang mau, Tuhan mau, bagaimana kita menyelesaikan. Tuhan kasih tuntun kok, Tuhan kasih pengertian buat kita. Bagaimana kita akan harus menyelesaikan hal itu. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Jadi ketika kita percaya tidak hanya dalam perkataan, tapi kita percaya dengan tindakan kita, sebagaimana kita sebagai orang percaya, kita ini kalaupun menghadapi apapun, gak akan ada yang celaka. Amin. Jangan pernah khawatir. Ketika saudara percaya
disertai dengan tindakan sebagaimana kita orang percaya, disitulah perjalanan apapun, api tidak akan menghanguskan sampai membakar habis. Apa yang Tuhan rencanakan itu tidak akan pernah. Ketika kita harus berjalan di air, Tuhan pun bisa untuk mengajak kita menyeberangi itu semuanya, asal kita tetap stay, kuat teguh bersama dengan Tuhan. Itu cuma Tuhan mau kita tuh punya pengalaman yang luar biasa ya sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Jadi setiap di dalam rencana, di dalam kehidupan kita, saudara jangan heran, kenapa Tuhan aku harus ngalamin ini? Kenapa Tuhan aku harus ngalamin ini? Kenapa Tuhan aku harus seperti ini lagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Tuhan cuma bilang gini, masih ada perjalanan-perjalanan baru yang belum kamu lewati. Memang aku memilihkan kamu jalan-jalan yang tidak bisa kamu lewati sendiri. Ini jalan-jalan yang khusus dilewati hanya dengan aku. Tapi kalau orang yang tidak percaya dan tidak istilahnya mau berjalan dengan aku, nggak akan pernah melewati jalan-jalan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah heran kalau saudara berpikir, aku nggak sanggup loh Tuhan ngalamin ini. Ya memang nggak sanggup secara manusia. Tapi memang itu sudah, memang Tuhan itu pilihkan jalan yang seperti itu. Karena kita harus menyelesaikan jalan itu untuk menjadi berkat dan jawaban. Kalau jalan yang susah seperti itu, bukan kita yang menyelesaikan bersama Tuhan, siapa yang akan menjadi jawaban bagi dunia ini? Siapa yang akan menjadi terang bagi dunia ini? Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita mesti siap untuk melewati jalan-jalan yang memang sulit. Orang dunia gak akan pernah ngalami yang seperti ini. Tapi kita dipilihkan jalan-jalan di mana? Jalan-jalan orang benar itu dipilihkan oleh Tuhan. Bukan kita yang milih. Kalau kita yang milih, kita pastinya milih jalan-jalan yang enak, enak banget, ya kan? Yang gak repot-repot, yang gak usah mati-matiin daging lah. Yang ngicip-ngicip daging sedikit, lemak-lemak dikit gak apa-apa, nikmat gitu ya. Tapi kalau jalannya Tuhan, itu jalan yang memang jalan-jalan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi kalau ikut Tuhan, kita harus tetepin. Biarkan Tuhan yang menggandeng tangan kita. Karena kita sendiri gak sanggup. Kayak seperti tadi, muridnya izin aja gak boleh loh. Saya baru pas baca ini, makanya waktu itu saya kan pernah nyampein ya. Saya bilang, Tuhan aku capek Tuhan, kasih waktu udah sedikit istirahat. Gak dikasih sama Tuhan. Kalau saya sampai ngeleset, buat ngeleset gak dikasih sama Tuhan. Justru tangan saya yang ditarik. Bukan kamu yang gandeng aku yang gandeng kamu. Kamu kuat, ayo jalan terus. Cuma untuk jalan itu, barengan, lihat, ayo tak gandeng, kamu jalan ya. Dan kita lihat, akhirnya juga selesai juga. Amin. Next, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi di sini, untuk mempermuliakan Tuhan di bumi, caranya dengan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita gak akan pernah bisa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Next, Yesus mengatakan dua hal penting. Untuk memuliakan Bapanya, Yesus harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada Bapanya. Ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi menerima pekerjaan dulu, perintah Tuhan dulu seperti apa, kemudian menyelesaikan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Next, setiap kita memiliki kerinduan untuk memuliakan Bapa, tetapi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan, seperti tadi saya sudah sampaikan ya, menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan Allah kepada kita untuk dilakukan. Next, pekerjaan apakah yang telah diberikan Allah untuk dilakukan dan diselesaikan? Menjadi gembala, atau menjadi worship leader, atau menjadi penginjil. Apa ya pekerjaannya? Next, jika kita tidak mengerti atau tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, kita akan salah melakukan pekerjaan itu.
Karena kita biasanya tuh menduga-duga. Kebiasaannya duga-duga, oh ini ya yang harus aku kerjakan. Kalau kita nggak dengar sendiri tuh banyak menduga-duga. Jika kita tidak tahu tentang pekerjaan yang harus kita lakukan, kita tidak dapat menyelesaikan. Artinya kita gagal. Kemudian yang kedua, jika kita tidak mengerti secara tepat pekerjaan apa yang seharusnya kita lakukan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk kita. Jadi, ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, kita akan gagal. Kemudian kita akan melakukan pekerjaan yang seperti menjaring angin sia-sia. Kemudian yang ketiga, mungkin kita beranggapan kita memuliakan Allah, tetapi pada kenyataannya kita telah jauh menyimpang dari kehendaknya. Jadi ketiga hal ini mengapa bisa terjadi ketika kita tidak menghidupi pribadi Kristus, yaitu ego kita, daging kita yang jalan terus. Ini yang mengakibatkan kita akan gagal melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika ego kita yang tinggi, pikiran kita yang mendominasi, karena peperangan manusia itu kan di pikiran semuanya. Kalau pikirannya itu sudah pikirannya kita sendiri, akan terjadi banyak asumsi. Ketika itu terus-terusan berpikiran seperti itu, jiwa kita nggak akan tenang, saudara. Ketika jiwa kita nggak tenang, roh kita nggak akan mengerti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena roh itu harus ketemu roh. Ketika kita ini jiwa kita tenang, kita bisa mengerti di dalam ketenangan itu Tuhan bicara apa yang harus aku kerjakan Tuhan. Disitulah hidup kita ini Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Next. Hai saudara-saudara yang kekasih, kami senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya nggak baca semuanya ya, yang saya kasih warna aja. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Saudara bisa lihat di dalam firman-Nya, kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita semuanya adalah orang-orang yang diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, kerjakan keselamatan itu. Waktu kita hidup dengan kemauan kita sendiri, artinya kita tidak menghargai Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita tidak hidup sebagaimana orang yang diselamatkan Tuhan. Di situ artinya kita tidak menghormati Tuhan. Next, di firman tadi juga katakan ya, kita melakukan keselamatan dengan istilahnya kuat, sungguh-sungguh berusaha, tidak bersungut-sungut. Arti dari bekerja dan beribadah, itu kata dasarnya satu, saudara. Kata dasarnya satu, yaitu bekerja. Jadi kerja. Bekerja, beribadah, itu kata dasarnya satu, kerja. Di bahasa Ibrani itu avoda. Nah, kerja, ibadah, di situ tidak ada bedanya. Saudara bisa ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama di Taman Eden, dia dikasih kebebasan, apapun yang di taman ini, banyak buah-buahan, kalau kamu perlu, membutuhkan, kamu tinggal ambil, kamu nikmatin semuanya yang di sini. Dan kamu bisa berkomunikasi dengan aku kapanpun, gak ada batasan. Tugasnya apa? Cuma mengelola dan menjaga. Jadi kamu gak usah kerja susah-susah payah banting tulang untuk kamu mendapatkan buah ini. Kecuali buah yang satu jangan dimakan. Ya. Tapi ternyata ngeyel itu loh. Kalau udah ngeyel tuh angel, tetep aja dimakan, saudara. Akhirnya diusir lah. Sudah kerjaannya tuh cuma suruh jaga, kemudian istilahnya mengelola ya, nggak usah kerja banting tulang lah, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, enak kan? Cuma mengelola, menjaga. Tapi karena
ngeyel itu tadi, diusir gitu ya. Jadi apapun janji Tuhan sudah hilang. Jadi setelah itu kamu harus ngerjain ini semuanya, karena ini semuanya sudah menjadi semak-semak yang harus dikerjakan, yang harus istilahnya kamu gak bisa langsung menikmati. Kamu harus kerjakan ini semuanya. Saking sayangnya Tuhan sama kita, dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Memang di perjanjian lama, itu kan Adam Hawa diajarin bagaimana mempersembahkan ini semuanya. Karena Tuhan sendiri gak mau mengingkari janjinya. Bisa langsung. Tuhan juga memindahkan untuk dia tetap terima janjinya. Tapi Tuhan sendiri gak bisa menghapus janji yang sudah awal itu tadi. Di perjanjian lama diajarin untuk mempersembahkan seperti apa, tapi setelah itu kok ya nggak ada ya yang istilahnya sampai bisa menghapuskan kesalahannya. Akhirnya dia kirim anaknya yang tunggal. Untuk supaya apa? Tuhan punya hubungan lagi sama kita, sama manusia. Untuk apa? Untuk Tuhan itu seneng kalau lihat itu kita ini nggak usah yang bersusah-susah payah banting tulang sampai kerja sampai pusing gitu ya. Tapi anak-anak Tuhan jadi milihnya itu kerja dengan kekuatannya sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Ketika kita kerja dengan kekuatan Tuhan, itu hasilnya akan lebih dari apa yang kita lakukan. Jadi kebanyakan anak-anak Tuhan tidak mengerjakan keselamatan dulu, daripada mengerjakan keselamatan mempeng-mempeng, memilih mengerjakan pekerjaannya. Bukan berarti kita nggak usah bekerja ya. Kita tetap bekerja, tapi ada yang lebih penting. Kita ini mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, kemudian yang di sini, saudara, apa sih yang harus kita lakukan di dalam mengerjakan keselamatan? Yang pertama, pergi menghasilkan buah, buahmu tetap. Nah, pergi berbuah, buahmu tetap. Kemudian, nah ini pergi, saudara. Pergi itu nggak usah harus kita dikirim kemana gitu, di pulau, di pelosok-pelosok kayak gitu ya. Dari setiap kita semuanya ini adalah misionaris, amin. Jadi dimanapun hari-harimu pasti setiap hari pagi itu disuruh Tuhan mau melakukan dan pergi kemana, itu setiap hari. Kalau kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, kita akan mengerti, hari ini aku harus melakukan apa. Kalaupun aku harus di tempat pekerjaan, aku harus mengerjakan keselamatan itu. Kalaupun aku harus di sekolah, aku harus mengerjakan keselamatan itu. Kalaupun kita nggak pergi, ya kita di rumah mengerjakan keselamatan itu. Amin. Kemudian di dalam kita mengerjakan itu, kita harus berbuah. Yaitu apa? Buah kasih itu. Amin. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuah tetap. Ketika kita tidak berbuah tetap, kita akan ditebang, saudara. Next. Tuhan menghendaki kita agar tinggal terpaut supaya kita berbuah tetap. Mari saudara, kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan hidup dengan keinginan kita sendiri, tetapi biarlah setiap hidup kita dipimpin oleh Roh. Seperti yang telah kita belajar bersama-sama di tempat ini. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, real, Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ketemu orang, Tuhan juga orang yang kita temuin itu sama-sama bisa merasakan kasih melalui kehidupan kita, dan kehidupan kita Tuhan pakai untuk mempermuliakan Tuhan, sehingga kita menjadi jawaban, kita menjadi terang. Dan firman Tuhan tergenapi bahwa kehidupan kita ini bercahaya terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tutup dengan sedikit kesaksian ya. Kemarin kita wanita Allah di tempat ini ada pelayanan di Panti Jompo. Awalnya ini dulu Love Care ini lahir dari wanita Allah di tempat ini. Bukan karena kita pas doa terus dapat sesuatu denger gitu ya, diriin Love Care ya, enggak seperti itu saudara. Awalnya kita sama-sama sharing, minum teh dan makan klepon ya, kita ngobrol, apa sih yang ditaruhin dari hati
hatinya kamu apa, kayak gitu. Akhirnya kita ngobrol semuanya, semua sama tim, akhirnya lahirlah ada Kana Ministry, ada Love Care, ada Handes Cafe, seperti itu ya. Jadi semuanya tuh kita serahkan ke Tuhan, apa yang akan Tuhan lahirkan di dalam pelayanan kita gitu. Setelah itu waktu mau pembukaan Love Care, saya masih tanya sama Tuhan, boleh enggak ya Tuhan dengan seperti ini. Sambil saya nyiapin barang-barang untuk Love Care. Pas pagi gitu kan, teman-teman belum datang. Akhirnya saya ditelepon sama Bu Vivi. Suci, Yami, ini ada orang yang mau pindah, barangnya banyak banget. Jadi dia punya celana-celana itu masih baru-baru semuanya gitu. Dia udah banyak, enggak punya tempat untuk naruh. Buat saya bukan barangnya saudara. Tapi Tuhan, bagaimana Tuhan tuh real kasih jawaban buat kita. Apa sih yang buat kamu ragu? Istilahnya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita tuh dengan caranya Tuhan. Dan Bu Vivi tuh kan kalau telepon enggak penting sekali kan enggak ya. Jadi pas itu pagi-pagi, pas pagi itu telepon saya. Saya cuma gini, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita maju. Kalau Tuhan tidak izinkan, kita nggak akan lakukan. Karena kami tahu ketika kita melakukan dengan apa yang keinginan kita, Tuhan nggak akan beracara sampai selesai. Karena ini pelayanan yang jangka panjang. Kemudian ini kemarin kita pelayanan di Panti Jompo dan mereka sangat sukacita dengan kehadiran kita di sana dan kita pun diberkati. Bisa sedikit ya? Ada videonya ya, sedikit, sabar sedikit ya Bapak Ibu. Nggak kebetulan ya, di tema yang saat ini memang harus melakukan seperti itu. Kemudian untuk persiapannya, Tuhan sendiri saudara yang nyiapin semuanya. Kita sudah rencanain gini, tapi isinya ini semuanya kita nggak janjian, tiba-tiba ngumumin mau membagikan apa gitu ya. Kita sudah rencanain, tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngirimin selimut saudara. Kita sudah jauh-jauh hari memang rencananya mau ngasih selimut, tapi ada ibu-ibu yang ngasih selimut. Kemudian sudah last minute, kita masih kurang isinya saudara. Tapi Tuhan tunjukin beli di sini semuanya dan dananya dicukupkan untuk itu semuanya. Jadi saudara, lakukan segala sesuatu jangan dengan keinginan dan kemauan kita sendiri. Jangan ada hidden agenda. Serahkan Tuhan. Tuhan mau aku mengerjakan apa? Di situ Tuhan akan menjawab semua apa yang kita perlukan dan butuhkan. Dan apa yang kita lakukan ini menjadi jawaban dan berkat, juga sukacita damai sejahtera Tuhan dan kasih Bapa itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.